pemimpin, tugas utama adalah mengambil keputusan, membuat keputusan. Dan saya rasa semua yang di sini adalah business leaders yang tahu persis, your main job is to make decision. Pertanyaan berikutnya, how do you make decision? How do you make decision? Nah, saya sampaikan ini karena saya ingin sampaikan ketika saya bertugas di Jakarta, saya bertugas di kementerian, maka my main job is to make decision. Dan bagaimana ambil keputusan, saya sampaikan 4 hal. 1, dimensi pertama adalah fairness. As a leader, you make a decision to serve fairness, menghasilkan rasa keadilan. Nomor 2, public interest. Itu dimensi kedua, decision yang serve public interest. Yang ketiga, dimensi ketiga adalah data, ilmu, knowledge, objectivity. Oke? Jadi ambil keputusan pakai data, pakai ilmu, pakai knowledge. Dan ini diuji seluruh dunia ketika terjadi COVID. Oke? Pada saat itu banyak orang mengambil keputusan tanpa mengandalkan ilmu pengetahuan, oke? Tanpa mengandalkan data. Yang keempat, baru peraturan, baru convention. Itu dimensinya. Nah, kami melihat dalam konteks ini itu cara mengambil keputusan yang kita buat sehingga apa? Ada predictability, ada consistency, karena ada dimensi dalam mengambil keputusan. Jadi itu hal yang kami ingin sampaikan di awal, yang ini menjadi dasar untuk nanti mengambil keputusan-keputusan lagi di masa yang akan datang. Yang berikutnya sekalian adalah pendekatannya. Kami melihat di dalam memimpin kota, di dalam memimpin Indonesia, itu dibutuhkan bukan saja aspek baik dan tidak baik, tapi aspek value. Harus ada values. Values itu harus dipegang, karena values itu yang membuat kita selalu punya pegangan arah kemana kita akan bergerak. Kalau hanya baik dan tidak baik, dalam bahasa sederhananya menjadi pragmatis. Kenapa? Karena baik dan tidak baik. Dan itu yang membuat dalam bayangan saya, kenapa dalam kebijakan ada inkonsistensi. Karena yang hari ini disebut baik, nanti tahun depan ternyata bukan, ubah lagi supaya baik. Akhirnya menjadi inkonsistensi. Tapi kalau ada value, you can help to ensure ada konsistensi. Lalu yang berikutnya adalah pendekatannya. Pendekatannya kolaborasi, Pak Gita. Pendekatannya bukan bekerja sendirian. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Nah, itu harus dipegang benar-benar. Banyak orang punya kewenangan merasa punya pengetahuan. Jangan. Punya kewenangan itu you have authority to make decision. Tapi when you are making decision, you listen to all stakeholders. Dan itu artinya kolaborasi. Kolaborasi. Tanpa itu sulit. Keputusan yang diambil harus keputusan yang juga mempertimbangkan semua. Nah, dalam konteks ini kami melihat kolaborasi, pengusaha, entrepreneur adalah partner penting untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Partner penting. Karena di seluruh dunia ini entrepreneur lah yang menjadi penggerak mesin kemajuan, entrepreneurs. Dan di dalam entrepreneurs itu tentu ada skalanya, tapi keywordnya adalah dan pemerintah harus bisa memfasilitasi sehingga apa yang kita tuju tercapai.